Korban madu. Madu Arab. Apa rasanya ini? Allahumma sholli alaihi. اللهم صل على رسولنا سيدنا محمد. Allahumma sholli alaihi. اللهم صل على رسولنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Anak kalau rapopo, lanang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sebelum baik keluarga, mudah-mudahan anak yang baru kita tasbihai menjadi anak yang saleh, berbakti kedua orang tua dan menjadi kebanggaan serta berguna bagi agama nusa dan bangsa. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah catat kita ini sebagai hamba yang bersyukur karena ujian Al-Quran itu qalilun min ibadiy syakur, sedikit sekali dari hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, Ibu diminta sedikit tausiah, insyaallah diminta sedikit nih. Banyak nggak apa-apa Pak Ustadz. Karena kaum ada yang azan di masjid. Belum jam 12. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam sebuah riwayat diceritakan tatkala nanti di hari kiamat, tatkala ada seorang hamba yang ingin memasuki surga, ini tinggal beberapa langkah lagi orang ini masuk ke dalam surga. Namun tatkala mau memasuki surga, maka terdengar suara daripada neraka. Tahan dulu, jangan dulu masuk surga. Karena yang mau masuk surga ini adalah bapak ibunya. Bapak ibunya ini termasuk orang yang taat, agamanya bagus, sehingga luluslah segala dari sirah segala sampailah di depan pintu surga. Kemudian ada apa kata malaikat? Kenapa ditahan? Bapak ibu saya memang orang baik, namun mereka kadang mengajarkan ulun, ada mengenalkan ulun dengan agama, sehingga ulun ini berbuat maksiat karena dilajari oleh orang kita. Insyaallah. Nah jadi Bapak Ibu, antara penghuni surgawan penghuni neraka ini memang banyak diceritakan, ada komunikasi. Bagaimana diceritakan orang di neraka ini kehausan, yang punya ada diceritakan. Kemudian meminta kepada penduduk surga. Kemudian apa kata penduduk surga? Kada bisa, karena ini diharamkan untuk penduduk neraka. Insyaallah. Kemudian juga diceritakan
Bagaimana di surah apa itu masalahum fi saqar. Ini kan komunikasi antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Mengapa kalian sampai masuk ke dalam neraka? Nah, mengapa Allah jadikan nanti antara penduduk surga dan penduduk neraka ini bisa berkomunikasi? Supaya orang yang masuk surga ini tambah bersyukur, Pak. Antara nikmat melihat orang yang sengsara, kan? Masya Allah. Itu juga orang yang di neraka merasa tersiksa banget. Masya Allah, kita aku di situ nyaman banget. Umpamanya kita pulang pun haus banget, haus. Pun jangan haus ini, tapi mun bayar haus saja, tetap ini rasa haus. Namun terkala ada orang apa namanya Senior dibawakan, habis itu ini kada boleh kesenian, masya Allah hausnya nih berlipat-lipat jadinya. Es kelapanya dibawa ke hadapan kita, habis itu apa? Kada boleh ini kesenian, kada boleh pakai. Nah kayak itu juga karena kisah penduduk neraka dan penduduk surga ini kenapa ditampakkan Allah bisa berkomunikasi supaya yang tersiksa ini merasa makin tersiksa, dan orang yang mendapat nikmat ini masya Allah nikmat bujur ya, aku di posisi itu kayak pas sakit. Ini kisah yang pertama. Kemudian di kisah yang kedua, sama-sama nanti di yaumil qiyamah diceritakan ada seseorang yang sudah berada di dalam surga. Kemudian tatkala dia menikmati kenikmatan surga yang begitu luar biasa, ia mendengar sebuah suara yang ia kenal. Suara itu suara siapa? Wahai malaikat, saya kenal ini suara siapa. Ini adalah suara dari orang tuanya. Pasti ini adalah suara daripada orang tuanya yang saat itu berada di neraka tersiksa oleh Allah. Kemudian ahli surga tadi mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, ulun saat ini mendapatkan kenikmatan di surga, namun saat ini pula orang tua kami disiksa di neraka. Maka bisakah orang tua kami dibawa ke surga bersama-sama? Karena ulun ini bisa mengenal Allah, bisa taat ini karena orang tua dulu menyekolahkan ulun di sekolah agama yang mengenalkan Allah. Ulun kata Allah, ulun mendapatkan kenikmatan ini karena jerih payah orang tua membiayai, membesarkan dan lain sebagainya, namun orang tua ulun saat ini disiksa di neraka. Nah, namun kayak ini kisahnya. Dengan itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tuanya yang tadinya disiksa di neraka dibawa ke surga karena kemuliaan anak Nabi Muhammad. Dari dua kisah ini, yang mana dia hendak jadi yang pilih yang mana? Anak yang mana? Yang satu orang tuanya di surga harusnya masuk surga, gagal masuk surga karena anaknya yang durhaka. Kemudian kisah yang kedua, seorang tua yang disiksa di neraka karena anaknya taat penghuni surga, maka orang tuanya masuk ke dalam surga. Anda bagian gitu. Anda, kamu dulu kata sekeluarnya masuk surga. Artinya nyamanannya neraka. Bahwa kita sama-sama di surga. Makanya itu kewajiban, salah satu kewajiban orang tua ini mengenalkan Allah, mengenalkan agama. Jangan sampai anak kita ini tergelincir gara-gara kita ini sudah baik, orangnya taat lawan Allah, namun ketaatan kita ini membuat anak kita ini dilupakan. Ini kata kita kenalkan, kata pernah kita tegur, kata pernah kita ajari adab segala macam, kata kita kenalkan dengan ajaran Islam. Ini jadi kemudian Pak. Jadi kita ini sama aja menjadikan keluarga kita ini musuh nanti di akhirat. Ini akan menuntut kita, dan pasti karena ujar Rasulullah SAW, orang yang pertama nanti menuntut kita di akhirat itu adalah anak-anak kita dan keluarga kita. Itu yang pertama menuntut kita ini. Insya Allah.